Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sangat baik. Tuhan menyertai kita. Sudah siap semuanya untuk beribadah kepada Tuhan? Hebat. Ayo jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela mati di salib untuk menghapus dosa kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya, kita angkat pujian, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan bait kedua. Yesus kasih padaku, Yesus mati bagiku, dosaku dihapuskan, ku kini diterimanya. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau rela mati di salib untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Mulai dari awal sampai selesainya, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda tombak menusuk di lambung, itulah tanda cintanya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian tanda paku. Mari semuanya berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik silakan duduk kembali. Setelah Yesus mati, Ia dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus bangkit
Dan kebangkitannya memberikan sukacita, harapan baru bagi kita. Dia adalah Allah yang hidup. Sebagai ucapan syukur kita kepadanya untuk kasih-Nya yang besar di dalam hidup kita akan memberikan persembahan. Ayo siapkan persembahan dan tempat persembahannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, hidup, hidup, Tuhan Yesus hidup. Hidup selamanya, Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Tuhan Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesus hidup. Selamanya, Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya, Tuhan Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesus hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Tuhan Yesus hidup. Berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar pada kami. Terima kasih Engkau telah rela mati di salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa
firman Tuhan. Halo adik-adik. Ya, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berbicara kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu ini kami sudah boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan Lausenita sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong berkati juga Lausenita supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, ayo sekarang buka Alkitabnya. Open your Bible. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik silakan yang sudah bisa membaca. Kalau kelas 1 sampai kelas 3, Ibu rasa sudah bisa membaca ya. Oke, buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Kita akan membaca bersama-sama ya, karena hanya ada 5 ayat. Adik-adik silakan baca dari rumah, Lausenita akan bacakan dari sini. Judulnya, Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, adik-adik, firman Tuhan yang akan Lausenita sampaikan hari ini, temanya apa tadi? Dusta Mahkamah Agama. Ya, tapi sebelum Lausenita akan menyampaikan lebih lanjut, Lausenita ingin anak-anak mengingat dulu apa yang sudah adik-adik pelajari minggu lalu. Kebenaran firman Tuhan apa yang sudah adik-adik dengar? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ada Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain ya, yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana saat itu terjadi gempa bumi yang hebat ya, sehingga batu yang menutupi kubur itu terguling dan ada malaikat Tuhan yang menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit kepada siapa? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, tapi adik-adik, tahukah kalian bahwa kubur itu dijaga oleh para serdadu? Ya, kenapa kubur itu dijaga? Adik-adik ada yang tahu? Karena mereka takut kalau nanti ya mayat atau tubuh Tuhan Yesus yang telah dikubur itu akan dicuri oleh murid-muridnya, sehingga mereka memerintahkan serdadu untuk menjaga siapa? Menjaga kubur Tuhan Yesus. Ya. Tapi pada saat gempa bumi itu mereka sangat ketakutan dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau dari bacaan kita, ya, ketika sudah terjadi gempa bumi itu dan mereka melihat apa yang terjadi, ya, melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit, tidak ada lagi di kubur itu, ya. Mereka pergi cepat-cepat ke kota. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada imam-imam bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada lagi di kubur itu. Wah, ketika serdadu ini, para penjaga kubur ini memberitahukan berita kebangkitan Tuhan Yesus, mereka menjadi semakin takut. Mereka gelisah. Karena apa? Karena
Jangan sampai orang-orang banyak semakin percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik masih ingat tidak bahwa selama Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku akan mati dan akan bangkit di hari ketiga. Ya, mahkamah agama, imam-imam, orang tua-tua Israel ini takut, gelisah. Ya, jangan sampai orang banyak itu semakin percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka berpikir, ya, apa yang harus kita lakukan supaya orang-orang itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Lalu mereka berunding, berdiskusi satu dengan yang lain. Lalu mereka, bagaimana kalau kita sogok? Adik-adik tahu istilah sogok? Ya, memberikan uang kepada serdadu-serdadu itu dengan jumlah yang besar, ya, supaya serdadu-serdadu itu tidak mengatakan kebenaran. Wah, adik-adik, ternyata mahkamah agama, imam-imam ini berani membayar dengan jumlah uang yang besar untuk menciptakan kebohongan, ya. Mereka menyebarkan apa? Berita hoax. Adik-adik mungkin pernah dengar ya, hoax itu hoax ya, sering kita bilang seperti itu ya. Jadi itu berita yang tidak benar. Lalu ketika serdadu ini menerima uang itu, lalu mereka bagaimana? Apakah mereka mengatakan kebenaran atau kebohongan? Mereka memberitakan atau menceritakan sesuatu yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwa tubuh Tuhan Yesus itu dicuri, ya, saat malam oleh murid-muridnya. Ya, dia tidak benar-benar bangkit. Tuhan Yesus tidak bangkit, itu yang mereka beritakan. Dan itu adalah bohong, tidak benar, hoax, ya. Nah, adik-adik sampai di sini, apakah adik-adik masih sering berbohong? Suka mengatakan hal-hal yang tidak benar, baik itu kepada mama, kepada teman, kepada bapak ibu guru mungkin. Ya. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa mahkamah agama ini berbohong, ya, tidak menyampaikan kebenaran. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, tapi mereka tidak mau percaya, ya. Mereka malah menyebarkan berita tidak benar. Ya, adik-adik sudah melihat ya, mendengar dan sudah tahu sekarang bagaimana mahkamah agama ini berbohong, ya. Berdusta, tidak mengatakan kebenaran. Mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, mereka mengeraskan hati mereka, ya, dengan mengatakan kebohongan, menutupi kebenaran. Sampai saat ini pun, ya, masih banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang yang ketika mendengar Tuhan Yesus bangkit itu menganggap bahwa berita itu adalah berita bohong, ya. Menganggap itu lelucon, ya, sesuatu yang mereka tertawai. Bagaimana dengan adik-adik saat ini? Apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus bangkit? Lausenita percaya, karena itulah yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan dan itu kebenaran. Mari adik-adik kita sama-sama belajar percaya, ya. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Ia telah bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa kita, dosa Lausenita, dosa adik-adik, dosa semua orang, ya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita telah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik hari ini ingat, kita sudah belajar, ya, untuk tidak mengatakan kebohongan, ya, atau berita hoax, ya.
Jangan juga seperti para penjaga atau serdadu-serdadu itu ya, yang mau menyampaikan berita yang tidak benar karena dikasih sesuatu ya, karena dikasih uang akhirnya mau menyampaikan berita bohong ya. Kita tidak mau seperti itu. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah ditebus, diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya. Jadi mari kita mau mengatakan kebenaran ya. Kita juga mau percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus telah bangkit di hari ketiga. Oke, demikian firman Tuhan. Saatnya kita akan melihat ayat hafalan kita. Ya, ayat hafalannya terambil dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus telah bangkit di hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, itu ayat hafalannya. Silakan adik-adik pelajari. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh terus membawa kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya, dan juga kita mau mengatakan kebenaran. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki kepercayaan yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dari Alkitab yang kami baca. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan itulah yang akan menuntun kami, hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami masih menganggap bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hanya sebatas cerita saja, bukan kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak sungguh-sungguh percaya. Sekarang kami mau bertekad percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mati bagi kami dan juga telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami boleh rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, karena itulah yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Mahkamah Agama tidak mau percaya tentang kebangkitan Yesus. Mereka bahkan memberi uang untuk menciptakan kebohongan. Mereka mengeraskan hati. Sampai hari ini pun banyak orang tidak percaya Yesus bangkit. Namun Alkitab mencatat kematian dan kebangkitan Yesus dengan sangat jelas. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau mengikut Dia. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus karena kita cinta Tuhan. Mari kita angkat pujian, aku mau ikut. Mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut
Tuhan, bukan karena ikut-ikutan. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita mengucap syukur dan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan menyertai ibadah hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami mau terus setia di dalam mengikut Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami dapat terus setia di dalam mengikut Tuhan, agar kami dapat terus bertumbuh dan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai ibadah kami hari ini. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah dengan baik hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk ibadah minggu depan, ibadah akan dilaksanakan via Zoom, melalui Zoom jam 4 sore. Tetap siap-siap ya. Pakai pakaian yang rapi dan siap untuk beribadah. Ingat, jangan terlambat ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati.